Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Ahmad Solihin. Pada beberapa video yang lalu, kita sudah sempat membahas mengenai pembuatan game sederhana menggunakan GDevelop 5. Ya. Waktu itu kita berhenti sampai membuat seperti ini. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan. Bagi yang belum nonton video bagian pertama, silahkan bisa menonton dulu ya, karena video kedua ini kita akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan atau dihasilkan dari video pertama. Yang ketinggalan di video pertama, di kolom deskripsi dari video yang pertama juga disediakan file hasil dari pembelajaran video pertama. Oke, baik, kita mulai. Jadi refresh kembali ya. Jadi game GDevelop ini kita bisa gunakan untuk mengembangkan permainan-permainan atau game yang sederhana ya. Intinya sih melatih juga logika berpikir kita, sehingga GDevelop ini juga cocok untuk diajarkan ke anak-anak SD yang memang tertarik untuk mengembangkan game. Oke, baik. Terakhir kita sudah bisa menampilkan karakter ya dengan animasinya. Saya jalankan sebentar. Jadi seperti ini, dia bisa jalan, dia bisa loncat dengan menggunakan spasi, dia bisa naik ke atas dan sebagainya. Ya, nah dari sini tentunya kita pada saat loncat ke atas ya, itu lama-kelamaan pemainnya itu menghilang gitu kan ya. Harusnya kan sebuah game umumnya itu selalu berfokus pada pemain ya. Nanti kalau ke sana terus nggak kelihatan ya. Ini kita nanti akan buat agar gamenya, layarnya itu mengikuti pemain ya. Oke, baik. Jadi kita akan coba buat itu dengan memanfaatkan event dari kamera. Ya, jadi Anda buka new scene, ya, kemudian tambah event baru. Nah, kondisinya nggak usah dibuat. Kemudian di bagian action kita tambahkan cari langsung ya, add, kemudian cari kamera. Ya, pilih yang center the camera on an object. Ya, kemudian pilih pemain. Ya, dengan demikian nanti oke ya, jangan lupa di oke. Ya, dengan demikian pada saat dijalankan ya kamera akan mengikuti pemain. Nah, begitu seterusnya sehingga selalu pemain itu berada di center atau di tengah-tengah dari permainan. Nah, mengikuti si pemain. Oke, baik. Lanjut ya. Berikutnya kita akan buat variasi. Kita akan tambahkan beberapa objek ya, dan juga beberapa pengaturan ya. Oke, yang pertama kita coba tambahkan jembatan ya. Sprite kita tambahkan jembatan. Add animation. Kita cari ya file yang kemarin mungkin sudah disiapkan ya, yang platformer Ejam. Nah, ini bridge lock. Kita oke saja, kemudian apply. Nah, sehingga sudah ada di sebelah kanan. Saya mau ganti ini menjadi bentuk jembatan. Ya, jadi biar ini nanti kita bisa pakai untuk naik ke atas. Jadi biar gamenya lebih bervariasi. Nah, naik ke atas. Oke. Nah, selanjutnya saya mau tambahkan mungkin hiasan-hiasan yang lain.
seperti awan. Nah, gambarnya ini sebenarnya teman-teman bisa cari di internet gambar yang diinginkan gitu kan ya. Banyak ya situs-situs yang menyediakan ya gambar-gambar ya atau image-image yang bisa dipakai untuk pengembangan game ya. Oke. Nah, kita bikin biar lebih panjang. Oke, baik. Terus saya mau tambahkan biar ada rerumputan di situ boleh gitu kan ya. Tambahkan rumput. Nah, oke, baik. Ini sudah ada beberapa objek yang ya teman-teman silahkan bisa berkreasi untuk katakanlah mau membuat objek yang lain. Misalnya di sini, oh saya mau bikin lantai lagi ke sebelah kanan, ya. Ini bisa digeser ke kanan, ya. Ini boleh juga, ya. Ini biar nanti dia bisa turun ke sini, ya. Nah, saat dijalankan, nah ini kita akan atur posisi dari objek. Perhatikan pada saat dia jalan, nah pemain itu berada di belakangnya si rumput ya. Nah, yang kita inginkan kan sebenarnya rumput itu harusnya ada di belakangnya pemain ya. Jadi ini seolah-olah lewat belakang ya. Nah, kemudian si bridge locknya ini juga sama. Kita belum bisa, belum bisa kita tapak ke sana ya, belum bisa diinjek lah. Nah, jadi kita nggak bisa naik ke atas dan seterusnya. Nah, ini kita akan atur itu. Oke, yang pertama si rumput ini kita buat Z ordernya. Jadi diklik, kemudian di sebelah kiri ada Z order. Kita buat menjadi kurang dari 0. Ya, misalnya min 2. Ya, misalnya min 2. Terus dari situ terus ini juga sama, kita buat min 2 ya, biar nanti si pemainnya ini berada di depan. Ini juga sama, kita buat min 2. Nah, oke, baik ya. Saat kita jalankan, lihat perbedaannya. Nah, berada di depan. Nah, berada di depan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan buat agar si bridge ini atau jembatannya bisa ditapak ya. Sebenarnya sama seperti platform yang ada di bawah di sini. Ya, kita tinggal atur behavior dari bridge lock ini. Ya, diklik, kemudian klik behavior. Ya, kemudian add behavior dan kita pilih platform. Ya. Cuman kali ini tipenya kita pilihnya dengan jump to platform. Jadi jump to platform ini adalah platform yang dipakai untuk sebagai jembatan atau ya semacam ya ini ya perantara ya untuk meloncat dari platform satu ke platform yang lain. Nah, jadi jump to platform. Jadi cukup satu aja yang di setting, nanti yang lain akan mengikuti. Ya, kita coba cek apakah sudah sesuai. Ting, ya sudah bisa dilewati ya. Nah, sudah bisa naik ke atas. Oke. Nah, wah dari sini kemana ini? Nah, itu serunya game kan gitu kan ya. Kita bisa buat agar tidak bisa balik lagi ya. Itu mungkin variasi gitu kan ya. Oke, baik. Game tidak akan menarik pada kalau kita tidak bikin ada poin ya atau skornya ya, sehingga kita perlu buat skor dari game. Ya, untuk itu game yang semacam ini kita akan coba buat menggunakan koin ya. Jadi kita akan tambahkan objek lagi.
masih tipenya adalah sprite. Nah, misalnya koin ya. Nah, kita akan cari apakah kita punya koin. Ya, gambar koin. Oke, koin gold. Nah, kita oke ya. Kemudian kita apply. Nah, sudah ada koin di situ. Oke, jadi biar si ini bisa loncat-loncat tuh ya, mau mencari atau menyundul si koin-koin ini gitu ya. Dan nantinya pada saat mendapatkan koin itu harusnya nanti ada skor yang bertambah. Nah, oke, misalnya kita taruh sini. Ya, posisi silahkan bisa diatur sesuka hati Anda ya. Tapi kita coba ya, objek saja saya kira harusnya belum berefek apa-apa. Jadi harus ada sesuatu yang harus kita lakukan, ya kan? Jadi tidak harusnya kan pertama hilang, kemudian membunyikan suara biasanya, cering atau apapun gitu kan ya, tergantung kita inginnya seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya juga bisa kita buat nanti skornya bertambah. Oke, kita satu-satu ya. Pertama kita akan buat objek itu menghilang ya dan menimbulkan suara pada saat ketemu dengan pemain. Ya, pada saat pemain itu nyundul. Nah, kita bikin event baru ya. Event ini ya. Jadi saat pemain itu kondisinya adalah collision ya, bertemu dengan koin ya. Nah, jadi itu kondisinya pada saat pemain bertemu dengan koin ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, kita bikin action ya, koinnya itu kita delete. Nah, kita oke. Nah, koinnya di delete. Kemudian kita tambahkan action lagi untuk membunyikan suara. Jadi play a sound ya. Play a sound ya. Suaranya apa? Cari ya. Jadi teman-teman bisa cari di internet juga gitu kan ya, atau bisa menggunakan resource yang kemarin sudah disediakan di video yang pertama ya, coin.waf ya. Kita oke. Kemudian kita oke. Ya, nah dari sini sudah ada dua action, menghapus koin dan juga memainkan suara. Ya, oke, kita play. Nah, sekarang pada saat di play ketemu, nah nanti ini bunyi celing gitu ya, akan berbunyi ada suaranya. Nah, oke. Selanjutnya akan kita buat ada skornya. Nah, untuk membuat skor kita membutuhkan variabel ya. Variabel itu adalah semacam tempat penyimpanan atau penampungan untuk menyimpan nilai skor si pemain ya. Nah, caranya adalah kita buat scene variable dengan klik kanan di area terbuka, bukan objek ya, tapi di area terbuka. Klik kanan scene properties ya. Dari scene properties itu kita bisa di sini ada edit scene variable. Ya. Edit scene variable kita bisa tambahkan misalnya nama variabelnya adalah score. Ya, kemudian defaultnya adalah 0. Ya, 0. Jadi skor ini kita buat 0 untuk awalnya ya, agar nanti pada saat memulai game itu selalu skornya diawali dengan 0. Kita apply ya. Belum muncul apa-apa karena memang kita belum memunculkan isi dari variabel itu. Nah, pertama kita akan coba menambahkan objek teks ya untuk bisa menampilkan skor yang ada di bagian atas di sini. Ya. Add text display text, kita kasih nama misalnya tampil skor. Kemudian di sini kita tuliskan skor titik 2 ya, kita apply. Nah, ini kita bisa drag dan taruh misalnya di atas kan, bisa skornya di atas ya.
Oke, nah, sudah muncul ya, tapi saya yakin belum ada nilainya, belum ada angkanya ya, tapi kita coba apply. Oke, baik. Nah, kan sudah ada skornya. Nah, cuman permasalahan lainnya adalah, nah, pada saat pemain bergerak ke kanan, ya skornya nggak ngikut. Seharusnya kan skornya selalu berada di sebelah kiri atas, ya. Seharusnya mengikuti atau selalu berada di layar, gitu, yang terlihat di layar. Nah, itu caranya adalah dengan mengatur layer dari skor itu. Nah, langkahnya bagaimana ya? Teman-teman aktifkan di bagian atas di sini ada Open Layer Editor yang ada kayak kertas 3 bertumpuk ya. Kita klik, nanti di sini ada base layer, background color. Nah, kita tambahkan layer. Nah, layer barunya boleh kasih nama terserah ya, tapi saya kasih nama layer UI. Ya, layer user interface ya. Ya, sudah gitu aja. Boleh di close ya, biar nggak masalah di close karena otomatis menyimpan. Selanjutnya kita klik yang score ini, lalu kita ganti layernya itu bukan di base layer tapi di layer UI. Nah, gitu aja. Ya, kita lihat perbedaannya. Nah, ya kan? Skor selalu berada di pojok kiri atas. Ya, mudah kan? Oke, baik. Selanjutnya kita akan membuat nilai dari skor itu bertambah pada saat pemainnya itu menangkap si koin ini. Ya, kita kembali ke new scene bagian event. Ya, sama seperti ini sebenarnya, gitu kan ya. Jadi pemainnya itu pada saat bertemu dengan si koin ini, maka selain koinnya itu hilang, terhapus, mempelai atau memainkan sebuah suara, kemudian kita tambahkan action untuk menambahkan set variabel skor tadi ya. Kita cari variabel ya, jadi cari di situ value of a scene variable ya, kita balik skor, kemudian kita tambahkan add, jadi ya ditambah ya, karena setiap ketemu itu harus ditambah ya. Kita tambahkan 100 ya misalnya ya, biar skornya nambahnya per 100. Ini suka kita. Kalau teman-teman mau nambahin 10 silahkan, atau 1/1 juga silahkan gitu ya. Cuman ini kita akan coba tambahkan 100 ya. Oke ya. Nah, kemudian kita coba play, tentunya belum nongol gitu ya di variabel skor yang ada di atas gitu kan ya. Karena apa? Karena tentunya si ini hanya mengeset atau mengubah nilai dari skornya itu. Jadi kita cukup menuju ke new scene bagian event, kemudian add condition kosongkan, add action, kemudian klik yang objek dari tampil skor ya, karena kita menampilkan di objek teks yang muncul di layar itu. Kemudian cari modify the text ya. Modify the text itu kita pilih operatornya adalah set to ya. Kemudian value-nya kita ganti dengan toString ya. Ini untuk mengubah ke string, isi dari variabel score. Nah, jadi bacanya begitu ya. Jadi set teksnya itu kita ubah ke toString variable score. Nah, hanya saja kalau seperti ini, maka hanya angkanya saja yang muncul. Nah, kita harus tambahkan isi variabel tulisan score ya, tulisannya. Nah, sehingga totalnya seperti ini, skor titik 2, kemudian tanda plus kutip ya, tanda plus toString variable score. Kita oke. Apakah nanti punya efek terhadap skor yang nampil di layar? Kita lihat hasilnya. Nah, baik. Nah, terlihat hasilnya pada saat
si pemain ini mendapatkan koin, maka dia memperoleh angka 100. Nah, sekarang kita tambahkan twing jadi 200. Begitu seterusnya, ini 300. Nah, sekarang kalau ini kita harusnya kan 300, nih kalau 3 kita peroleh harusnya dapatnya 600. Apakah ini akan dapat 600? Nah, dapat 600. Oke. Nah, kita akan coba buat koin yang lebih ini apa namanya? Yang lebih banyak ya. Oke. Nah, kadang itu kita seringkali di dalam game itu ada beberapa koin yang mungkin nilai bonus ya, jadi semacam nilai bonus gitu kan ya. Jadi misalnya kita ada 2 atau 3 koin yang numpuk seperti ini ya. Nah, itu sering gitu kan ya, agar pemainnya itu bersemangat untuk mendapatkan nilai bonus ya, seperti ini. Nah, ini kan kita coba ya, bisa nggak? Nah, oke, swing. Nah, 100 ini tambah 3 harusnya menjadi 400. Nah, hanya sayangnya di sini perhitungannya seperti salah. Ya, jadi hanya dapat 300, padahal yang ditangkap tadi koinnya ada 3 sekaligus, harusnya 400. Nah, ini kita bisa tangani kalau terjadi seperti ini itu dengan membuat looping ya. Jadi pemain collision di koin ini nanti kita tambahkan aturan looping ya. Jadi di bagian atas ya. Jadi teman-teman itu pastikan kita berada di sini ya. Jadi kursornya berada di sini biar lebih mudah. Nah, di bagian atas itu ada choose or add an event ya. Nah, pilih for each object, ada for each object ya. Nah, jadi apa yang di repeat ya, jadi for each object itu ini intinya pada saat pemain collision di koin, untuk setiap koin gitu kan ya. Nah, ini kita harus arahkan ini ke taruh di bawahnya jadi dengan klik dan drag ditaruh di bawahnya si condition pemain is collision ini ya. Lalu ini kita pindahkan ke bawah semua nih prosesnya. Jadi tinggal diklik dan drag ke bagian repeat tadi ya. Ini kurang lebih artinya biar apa namanya pemain pada saat ketemu dengan koin, kemudian untuk setiap koin ya, jadi setiap koin yang di collision gitu hanya, walaupun itu koinnya bertumpuk, maka akan menambahkan 100 dan juga membunyikan suara dan menghapus koin tersebut. Kita coba ya. Ada error nih. Ada kesalahan. Oke, nggak masalah. Nah, ini sorry ya, ini harus diklik repeatnya untuk koin ya. Lupa, kelewat ya, kelewat langkahnya. Jadi repeat for each instant of coin. Tapi tetap langkah yang lain benar ya. Jadi lupa di bagian mengganti each repeat for each instant of coin. Nah, kita coba apakah berjalan. Nah, sudah 100. Pada saat tiga-tiganya kita sekaligus harusnya dapat 400. Nah, sudah benar dapat 400. Oke, baik ya. Total 800 ya. Oke, sampai di sini dulu saya pikir untuk video bagian kedua ini. Nanti kita lanjutkan di video bagian ketiga. Kita akan buat lebih menarik gamenya dengan menambahkan musuh ya. Jadi harus ada musuh yang biasanya lari-lari ke kanan ke kiri gitu ya. Jadi kalau kena musuh itu maka pemain kita mati gitu. Nah, itu kita akan coba tambahkan itu di video berikutnya. Oke, jangan lupa simak terus video dari kita gitu ya di channel YouTube kita ya.
Terima kasih ya, sampai ketemu lagi.